Jumpa bersama dengan saya, dan kali ini teman bicara saya adalah seorang yang ternyata sudah memiliki perjalanan yang panjang dari kampus kemudian menjadi seorang pengajar, guru. Dia adalah Lutfi Alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam. Jodoh ya kita ketemu di sini. Benar. Di 5.0 Coworking Space. Kesan-kesannya seperti apa selama berada di sini? Iya, coworking bagi saya 5.0 coworking space bukan hanya tempat minum kopi, tapi ini tempat untuk mengorek-ngorek kenangan saya. Kenangan ya? Iya, mengorek-ngorek kenangan. Ternyata 5.0 ini pemiliknya adalah senior saya di kampus yang selama ini tulisan-tulisan beliau, bahkan aktivitas beliau di Facebook itu saya sungguh mengikuti perkembangan beliau, bagaimana aktivitas beliau ini dalam mendesain 5.0. Jadi bagi saya 5.0 bukan tentang urusan minum kopi dan sebagainya, tapi 5.0 ini adalah peradaban baru di masa yang akan datang. Tempat belajar, tempat bertemu, dan tempat membangun inspirasi. Ada yang menarik tadi di perbincangan kita waktu di awal ketemu ya, bahwa ternyata ada sesuatu yang menurut Lutfi adalah selama ini tidak berjalan sebagaimana mestinya di dunia pendidikan. Iya. Apa yang mau disampaikan? Ya, yang hangat dibicarakan selama ini tentang karir. Bicara tentang karir, maka pasti kita bicara tentang organisasi-organisasi profesi, organisasi-organisasi yang terkemuka. Karir ini kemudian yang obrolannya skalanya sangat kecil di dunia pendidikan. Makanya bicara tentang karir, salah satu referensi saya adalah pemilik coworking space. Saya mengikuti beliau. Terus saya sampaikan bahwa aspek karir ini menjadi tema yang selalu saya perbincangkan dengan rekan-rekan kalangan pendidik atau pengambil keputusan di bidang pendidikan, bahwa bicara tentang karir itu bukan hanya di luar, tapi bicara tentang karir itu harus dibawa ke sekolah dan harus menjadi obrolan utama bagi rekan-rekan guru supaya mereka melahirkan karir protea. Nah, referensi saya adalah pemilik 5.0. Saya melihat beliau ini salah satu pegawai pegawai di perusahaan swasta terkemuka, kemudian mantan ya. Ya. Dari mantan itu saya belajar tentang karir di situ, Pak. Iya. Jadi ternyata di akhir masa pengabdian beliau yang mungkin masih tersisa kurang lebih 10 tahun, 5 tahun Pak ya, 5 tahun. Memilih untuk berhenti keluar dari zona nyaman, kemudian membangun industri kreatif yang seperti ini. Dan bagi saya ini adalah karir. Ini adalah karir yang harus dikampanyekan, bukan hanya miliknya Bapak, tapi harus dibagi ke rekan-rekan yang lain, termasuk ke rekan-rekan guru, Pak. Iya. Nah, kita berbicara tentang guru ya. Iya. Pak Lutfi ini kan seorang guru ya. Siap. Di Tinggi Moncong ya. Ya, Di Goa. Kemudian sejarahnya tadi saya sempat rekam bahwa diperbantukan ya. Sebagai guru, saya bersama teman-teman menjadi penggerak Merdeka Belajar. Penggerak Merdeka Belajar. Iya. Itu suatu lompatan karir juga yang bagus ya. Artinya bukan hanya aktif mengajar di SMA ya. Betul ya. Tetapi kemudian penggerak. Nah, ini kata penggerak ini motivator, ya kan? Inspirator, inisiator di dalam program pemerintah yang disebut dengan Merdeka Belajar. Apa sih sebenarnya di Merdeka Belajar itu, Pak Lutfi? Ya, terima kasih Pak ya. Ya, saya tidak pernah membayangkan bahwa ternyata Merdeka Belajar sampai juga di warung kopi 5.0 ya. Saya pikir ini pesan pemerintah juga bahwa memang prinsip Merdeka Belajar itu bukan hanya ada di luar, tapi harus dibawa ke ruang kelas. Merdeka Belajar itu hal-hal yang terlibat di dunia pendidikan diberikan kewenangan, diberikan kebebasan untuk mendesain sebuah program untuk mencapai tujuan.
Oke, jadi diberikan kesempatan mendesain, berkreasi sebesar-besarnya untuk mencapai tujuan. Karena selama ini kan di dunia pendidikan itu sudah ada kurikulum ya. Benar. Sudah ada paket-paketnya. Ya itu yang diikuti secara monoton gitu ya. Nah, Merdeka Belajar ini rupanya adalah ditantang ya. Pemerintah menantang, dalam hal ini Dignas ya, Menteri Pendidikan ya, menantang para guru untuk membuat inovasi. Mungkin begitu ya maksudnya. Betul sekali. Dan itu yang Anda lakukan sebagai penggerak tadi ya. Iya. Nah, kemana Anda bergerak? Di daerah kah atau di kelompok-kelompok pengajar? Coba ceritain. Penasaran saya. Seperti apa? Soalnya saya juga keluarga guru, kakak saya guru, ipar saya guru, dan saya suka profesi guru itu. Beberapa tahun terakhir saya selaku penggerak Merdeka Belajar di Kabupaten Goa, di Goa ya. Di Kabupaten Goa, kemudian terlibat juga jadi bukan hanya di Goa Pak, ada komunitas guru belajar Goa, komunitas guru belajar Makassar, dan itu sudah hampir tersebar di seluruh daerah. Oke, Sulawesi Selatan. Iya, di Sulawesi Selatan, mungkin di luar Sulawesi Selatan juga terbentuk komunitas guru belajar itu. Tujuannya adalah menggerakkan Merdeka Belajar itu, bagaimana kreasi, inovasi, dan karya-karya dari guru itu bukan hanya dikonsumsi sendiri, tapi harus disebar ke seluruh Nusantara. Praktik baik ditiru oleh si A, dimodifikasi oleh si B, sehingga ekosistem pendidikan kita menjadi lebih bermutu. Artinya dengan komunitas itu. Artinya Merdeka Belajar itu diberikan hak prerogatif ya, ke sekolah ya, betul ya? Khususnya ke guru, sebagai pendidik ya, bahwa harus berinovasi ya, dan objeknya kepada siswa ya. Dan begitu ya. Karena selama ini anak-anak kita ya belajarnya seperti itu saja. Iya. Menghafal, ya kan? Hafalan ya.